Halo guys, ternyata membuat arang sekam itu cukup mudah ya teman-teman. Selain banyak manfaat, caranya cukup mudah. Baik buat teman-teman pemula yang memang pengen ya, penasaran mau buat arang sekam caranya seperti apa, simak terus videonya guys. Cukup menggunakan ini nih guys. Nah, streaming dan ini nih, kelari ya. Oke, ayo Il, kita eksekusi. Ini gimana Il? Ininya dibakar semuanya apa ya? Oke, dibakar itu kecil teman-teman. Enggak, ini kalau dibakar dulu, terus atasnya nanti ditaruh ini gimana? Bisa ya? Coba Il, jadi kena dibus. Mau nakus muruk ya, kena sedang dibure, mainnya di sampet. Oh iya. Kamu yang bakar. Kira kecil. Pasti mau mati kayak gini. Mungkin tengahnya dulu. Oke, sudah mulai terlihat menghitam di bagian atasnya. Tadi dikasih kelari sama Ilham biar lebih cepat. Di bagian bawah sebagian sudah terlihat hitam seperti ini. Menggunakan cara seperti ini sepertinya lebih lama ya teman-teman. Kurang tahu, nanti lihat perkembangan selanjutnya. Ditinggal ngopi dulu guys. Dan ini terlalu lama guys. Paling lama ini. Aduh. Oke, saya coba aduk-aduk aja guys. Eksperimen juga ya. Jadi ternyata si kelari ini tidak terbakar. Tadi kata Ilham ini terlalu padat, jadi tidak terbakar guys. Buat teman-teman yang mau bikin arang sekam, pastikan kelarinya menyala ya teman-teman. Jadi ini karena kemungkinan karena kelarinya tidak menyala, jadi si arang sekam ini pembakarannya tidak sempurna ya teman-teman, tidak merata gitu maksudnya. Untuk bagian bawah sih oke. Bagian bawah sudah terlihat menghitam semuanya, dari pokoknya sempurna bagian bawah.
Tapi untuk bagian atas saya lihat kok tidak ada perkembangan gitu teman-teman. Begitu-begitu aja ya teman-teman. Oke, jadi saya putuskan untuk mengaduk-aduk aja gitu teman-teman. Saya aduk-aduk biar pembakarannya lebih cepat gitu ya. Arang sekam ini saya dapat dari selipan padi ya teman-teman, menggunakan motor, bawa karung dan balik lagi teman-teman. Karena saya mengambil tidak cuma satu karung ya, jadi saya harus bawa motor lagi dan bawa karung lagi teman-teman. Adapun manfaat arang sekam itu ada banyak teman-teman. Ada meningkatkan unsur hara ya buat teman-teman yang baru bergabung, pemula. Kalau belum tahu unsur hara itu apa, jadi unsur hara adalah nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman teman-teman untuk tumbuh dan berkembang bagi si tanaman itu sendiri ya teman-teman. Unsur hara dapat diperoleh secara alami dari lingkungan seperti udara, terus dari air dan dari tanah teman-teman, atau ditambahkan secara langsung sengaja oleh manusia dalam bentuk pupuk teman-teman. Nah, saya ulang ya. Jadi unsur hara dapat diperoleh secara alami dari lingkungan seperti udara, air, dan tanah, atau ditambahkan secara langsung sengaja oleh manusia atau kita ya dalam bentuk pupuk teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah terlalu sore. Saya anggap gagal aja ini teman-teman. Diaduk-aduk malah hasilnya seperti ini ya. Tambah lama. Saya kurang tahu apakah karena sekamnya memang belum kering atau karena apa, saya nggak tahu. Tapi kalau ditunggu ya, kalau ditunggu lama ini sebenarnya sih berhasil. Cuman karena waktunya udah sore. Dari sini guys ada asap karena udah terlalu sore, nggak apa-apa lah, langsung saja kita siram ya. Jadinya ini arang sekam dan arang mentah nantinya guys. Perlu fermentasi ini sepertinya kalau yang seperti ini. Oke, untuk manfaatnya ada banyak ya, manfaat arang sekam. Dikarenakan ini sudah terlalu sore, saya putuskan untuk menyiramnya ya, menyiram si arang sekam ini teman-teman. Sebenarnya ini kalau ditunggu 1 jam 2 jam insya Allah sudah berhasil sempurna, semuanya sudah terbakar, pokoknya udah jadi arang sekam ya teman-teman. Baik, adapun manfaatnya tadi ya, ada banyak manfaat, salah satunya meningkatkan unsur hara ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke unsur hara teman-teman. Unsur hara itu apa? Oke, dari nutrisi atau makanan yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang teman-teman. Unsur hara juga terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada unsur hara mikro dan makro teman-teman. Apa itu unsur hara makro teman-teman? Unsur hara makro, unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar atau banyak ya teman-teman, seperti nitrogen, kalium, fosfor, kalsium, magnesium, dan belerang ya, belerang sepertinya teman-teman. Oke, adapun unsur hara mikro, unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah tidak terlalu banyak, seperti zat besi, mangan, tembaga, dan boron teman-teman. Oke, jadi unsur hara yang paling dibutuhkan nih, unsur hara yang paling dibutuhkan oleh tanaman adalah karbon atau C ya teman-teman, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Jadi ketiga unsur hara ini mutlak jadi makanan pokok bagi tanaman. Kalau di kita ya, kalau manusia itu ibarat nasi mungkin ya teman-teman, nasi karbohidrat lah ya. Oke, jadi selain meningkatkan unsur hara, adapun manfaat arang sekam itu ini ya teman-teman, menjaga kelembaban tanah teman-teman.
Nah, struktur tanah yang baik, struktur tanah yang memiliki agregat-agregat yang terikat erat sehingga membentuk saluran untuk pergerakan air, teman-teman, udara dan akar tanaman. Memiliki pori-pori tanah ya yang terbentuk dari aktivitas organisme tanah. Adapun cara memperbaiki struktur tanah, teman-teman, salah satunya kita bisa menambahkan arang sekam, teman-teman. Jadi untuk cara memperbaiki struktur tanah itu menambahkan bahan organik ya, yaitu arang sekam itu tadi. Terus rotasi tanaman, teman-teman. Jadi kita bisa tanam berbagai macam tanaman ya, teman-teman. Jadi tidak hanya satu tanaman. Terus mengelola tanah itu tadi kita bisa merombak tanah itu menggunakan campuran ini arang sekam. Oke, balik lagi ke manfaat ini arang sekam ya, teman-teman. Sudah jauh banget ya sampai ke pH tanah gitu, teman-teman. Oke, namanya juga belajar ya, teman-teman. Tidak ada salahnya kalau kita searching atau cari atau gali informasi lebih jauh ya. Oke, kita ulang, tapi jangan lupa teman-teman, kalau belajar itu ya fokus di situ dulu ya, teman-teman. Sebenarnya itu lebih bagus. Nah, kita ulang. Jadi manfaat arang sekam itu meningkatkan unsur hara ya, teman-teman. Teman-teman sudah tahu sendiri tadi unsur hara itu apa, dan menjaga kelembaban tanah. Kemudian tanah menjadi lebih gembur. Nah, ini yang saya tahu ya dari dulu. Pokoknya saya tahunya dari dulu itu seperti ini, teman-teman. Katanya kalau menggunakan arang sekam itu arang sekam atau arang mentah ya, itu tanahnya tidak cepat padat gitu, teman-teman. Ya pokoknya dulu saya sebelum gali info, sebelum cari-cari tahu apa itu manfaat arang sekam, setahu saya ya ini, teman-teman. Jadi manfaatnya biar si tanah itu tidak cepat padat ya. Pokoknya taunya seperti itu aja. Tapi ternyata setelah saya cari info, setelah cari-cari lah ya apa itu manfaat arang sekam, manfaatnya ada banyak banget ya, teman-teman. Ada lagi nih, salah satunya mengurangi racun di dalam tanah ya. Jadi arang sekam ini bisa mengurangi racun di dalam tanah. Apa itu racun di dalam tanah, teman-teman? Saya juga udah tulis tadi ya. Mana tulisannya, guys? Memang menulis itu sebenarnya bagus ya, teman-teman. Menjadi ini ya lebih mudah aja diingat gitu, teman-teman. Jadi racun di dalam tanah itu sebenarnya tanah, maksudnya mungkin begini, teman-teman. Jadi tanah yang dicemari oleh bahan-bahan kimia ya, atau bahan-bahan yang mencemari tanah gitu, teman-teman. Sebenarnya itu sih intinya mungkin. Oke, nah ini hasilnya, teman-teman. Hasil pembakaran yang bawah sempurna dan yang atas belum terbakar ya, seperti ini. Jadinya campur ya antara sekam mentah dan sekam bakar. Oke, saya siram saja, teman-teman. Maksudnya sempurna udah jadi arang sekam gitu ya, teman-teman. Jadi jangan salah ini ya. Jadi sebenarnya arang sekam itu kan merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari sekam padi, teman-teman. Maksud saya pembakaran sempurna itu sempurna jadi arang sekam gitu, teman. Itu mantap ya, teman-teman. Oke, dipercepat saja ya, teman-teman. Sambil dipercepat, tidak lupa teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa supportnya dengan cara subscribe, di like juga videonya, terus komentar juga, teman-teman. Biar apa? Biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ikun RD Craft. Oke, kalau lagi semangat, mantep guys, buat konten setiap hari pokoknya. Oke, mudah-mudahan buat teman-teman yang sudah support sehat selalu ya, rezekinya lancar juga, teman-teman.
Oke, kita cari info apa lagi nih teman-teman, atau kita ulang saja ya teman-teman. Mungkin dari tadi ada yang di skip gitu ya, nontonnya di skip. Jadi arang sekam itu memiliki banyak banget manfaatnya teman-teman. Manfaat bagi tanaman ya. Juga arang sekam itu cocok untuk semua jenis tanaman, seperti tanaman hias. Kalau hias ya ada banyak lah ya, ada bonsai, ada semuanya. Oke, ada sayur-sayuran juga, buat sayur-sayuran maksudnya. Untuk sayur-sayuran juga ada banyak jenis-jenisnya ya teman-teman. Ada sawi, ada terong, ada semuanya. Itu arang sekam itu memiliki banyak manfaat bagi tanaman itu sendiri teman-teman. Nah, arang sekam juga bisa kita gunakan sebagai mulsa darurat teman-teman. Biar apa? Biar si gulma itu tidak cepat tumbuh teman-teman. Menjaga kelembaban tanah ya, meningkatkan unsur hara, menetralisir racun, terus mengatur pH tanah ya. Tadi udah kita ngomongin sedikit tentang pH tanah. Sebenarnya kalau ngomongin pH tanah itu kita wajib ya teman-teman, wajib punya alat pH tanah. Kenapa? Karena biar tidak asal-asalan gitu ya teman-teman, biar tidak asal-asalan. Kalau zaman dulu kan pakai ilmu titen ya teman-teman. Kalau ilmu titen itu sebenarnya sih bagus ya. Jadi apa ya, teliti itulah titen, paham ya titen itu apa ya teman-teman. Kalau sekarang kan udah ada alatnya, terus udah diciptain ya, sebenarnya wajib gitu teman-teman. Kita wajib punya alat pH tanah, tapi saya sendiri juga belum punya ya teman-teman. Ya mudah-mudahan lah ya, minta doanya suatu saat punya alat pH tanah, amin. Jadi pH tanah itu ukuran tingkat keasaman ya, maksudnya pH tanah gitu teman-teman. Kita sedikit bahas lagi tentang pH tanah. Jadi pH tanah itu ukuran tingkatan keasaman atau kebasahan tanah teman-teman. Ukuran tingkatan keasaman atau kebasahan tanah. Adapun ukurannya dari 0 sampai 14 teman-teman. pH tanah itu penting ya untuk diketahui. Kenapa? Karena kita tidak asal-asalan gitu ya teman-teman. Biar tepat gitu ya kasih pupuknya. Yang mempengaruhi pH tanah nih teman-teman. Nah, kenapa penting ya ini nih teman-teman, kan lagi musim hujan, lagi musim kering kemarau itu ya teman-teman. Jadi yang mempengaruhi pH tanah itu curah hujan, terus kondisi kering, terus tekstur tanah juga teman-teman, terus kandungan unsur haranya, dan air dan mineral, terus mikroorganisme yang hidup di dalamnya teman-teman. Ya pokoknya penting banget untuk pH tanah, maksudnya untuk kita punya alat pH tanah ya teman-teman, penting biar kita tidak asal-asalan. Lah ternyata udah selesai ya teman-teman, arang sekamnya sudah dimasukkan ke karung semuanya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Nah seperti ini hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.